Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah Raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara kasih dalam Kristus, ketiga bacaan yang kita dengarkan hari ini bertemakan Raja, Kristus Sang Raja, karena kita sedang merayakan Kristus Sang Raja semesta alam. Di dalam bacaan yang pertama, kita mendengar bagaimana bangsa Israel datang kepada Daud dan meminta Daud untuk menjadi raja mereka. Dan Daud pun lalu menerima itu, dan Daud lalu diurapi untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Daud merupakan raja yang penting di dalam perjanjian lama, maka Yesus pun kemudian disebut sebagai anak Daud. Artinya dia yang mewarisi tahta Daud, yaitu menjadi raja atas bangsa Israel. Maka tidak heran di dalam salib, pada salib di atas salib Yesus dituliskan, "Inilah Raja orang Yahudi." Maka peran Daud memang juga penting di sini dalam kaitan Daud sebagai orang yang terpilih untuk menjadi raja bangsa Israel dan akan menurunkan Sang Mesias yang tidak lain adalah Kristus sendiri. Dalam bacaan yang kedua kita mendengar bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada umat di Tesalonika bahwa dia bersyukur atas keselamatan yang telah diterima oleh umat di Tesalonika, yaitu keselamatan di dalam Kristus sendiri. Paulus menegaskan bahwa Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dialah yang sulung dari segala ciptaan, karena memang di dalam Yesus segala sesuatu diciptakan. Dan setelah wafat dan kebangkitan Kristus, maka Yesus pun kemudian diangkat menjadi Raja semesta
alam yang kita rayakan pada hari ini. Di dalam Yesus, Allah memperdamaikan segala sesuatu yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Di dalam surat yang lain, Paulus juga menegaskan bahwa Kristus memang Raja semesta alam, merajai segala sesuatu, karena di dalam penciptaan semuanya diciptakan dalam Yesus. Maka dalam kitab Kejadian tidak mengherankan kalau juga disebutkan di sana, di dalam kisah penciptaan, Allah menciptakan dengan berfirman, dengan bersabda. Nah, firman Allah, sabda Allah tidak lain adalah Yesus sendiri. Begitu pula disebutkan roh Allah melayang-layang di atas ciptaan itu. Itulah Roh Kudus. Secara tidak langsung kitab Kejadian pun sudah menginspirasikan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal. Bapa Sang Pencipta, Putra Sang Penebus, sabda Allah sendiri, dan Roh Kudus yang menguduskan seluruh ciptaan. Maka pengakuan akan Yesus Sang Raja semesta alam menjadi penting bagi kita sekarang ini, karena kita pun juga lalu dihadapkan pada Yesus. Nah, di dalam Injil kita melihat bagaimana dua penjahat di sebelah kiri dan kanan Yesus, mereka mempunyai sikap yang berbeda. Yang satu mengolok-olok Yesus, yang lain menyadari bahwa Yesus adalah Sang Raja dan mohon pengampunan kepada Yesus. Dan Yesus pun lalu mengabulkan permohonan penjahat yang di sebelah kanan Yesus, yang dalam tradisi kita mengenal namanya yaitu Dismas. Nah, para saudara kasih dalam Kristus, kita pun dihadapkan pada Yesus Sang Raja semesta alam. Kita bisa memilih dua pilihan seperti penjahat yang kiri ataupun yang kanan, yang menjauhkan diri dari Yesus atau mendekatkan diri kepada Yesus. Tentu kita semuanya berharap kita seperti penjahat yang di sebelah kanan, Dismas, yaitu mengakui Yesus sebagai Sang Raja dan berdoa memohon, Yesus, ingatlah akan daku apabila Engkau datang sebagai Raja. Kata-kata penjahat, kata-kata Dismas ini itu tentu juga boleh dikatakan mengacu pada saat kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Nah, nanti pada akhir zaman kita menantikan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya sebagai Sang Raja yang berkuasa atas seluruh semesta alam untuk mengadili kita semua manusia. Sebagaimana digambarkan di dalam Injil Matius bab 25, Yesus yang datang untuk mengadili, memisahkan orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat, digambarkan sebagai kambing dan domba. Nah, kita tentu semua berharap kita menjadi domba-domba yang terpilih untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Para saudara kasih dalam Kristus, pertanyaan tadi, apakah saya di hadapan Yesus mau mendekatkan diri atau menjauhkan diri, bisa menjadi refleksi kita masing-masing dengan hidup kita saat ini. Sejauh mana saya selama ini sudah berusaha untuk mendekatkan diri pada Yesus, atau selama ini mungkin dengan kelemahan dan dosa-dosa kita menjauhkan diri dari Yesus. Maka perayaan Kristus Sang Raja semesta alam mengundang kita semuanya untuk kembali menegaskan bagaimana sikap kita, hidup kita terhadap Yesus Sang Raja semesta alam. Yesus pada dasarnya tidak pernah jauh dari kita, selalu dekat dengan kita. Yesus hadir di dalam Ekaristi yang kita rayakan setiap hari Minggu ataupun setiap hari untuk mereka yang rajin setiap hari ke gereja. Yesus juga hadir dalam sabda, dalam kitab suci,
Ketika kita membaca kitab suci, merenungkannya, Yesus juga hadir di sana. Yesus juga hadir di dalam diri orang-orang di sekitar kita, khususnya mereka yang lemah, yang miskin, yang menderita. Yesus hadir dalam diri mereka. Bagaimana kita menanggapi kehadiran Yesus itu? Apakah saya setia untuk mengikuti Ekaristi? Apakah saya setia untuk juga membaca kitab suci dan merenungkannya? Apakah saya setia untuk bermurah hati, berbagi dengan sesama, khususnya mereka yang lemah, yang kecil, yang menderita? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi refleksi bagi kita, sejauh mana saya selama ini mendekati Yesus, dekat dengan Yesus, dan lalu menyerahkan diri kita kepada Yesus, agar Yesus yang berkenan untuk meraja di dalam hidup kita, di dalam hati kita, sehingga Yesus selalu bersatu dengan kita. Kita selalu bersatu dengan Yesus, sehingga hidup kita sungguh bisa seperti Yesus sendiri. Kita menjadi Kristus yang lain, alter Kristus, Kristus yang lain. Artinya bahwa setiap orang yang melihat kita akan melihat Yesus sendiri. Itulah tugas kita sebagai murid-murid Kristus, untuk semakin hari semakin menjadi seperti Kristus, sehingga setiap orang pun akan merasa damai dekat dengan kita. Setiap orang akan merasa dikuatkan, diteguhkan dalam pengharapan ketika dekat dengan kita. Jangan sampai sebaliknya kehadiran kita justru membawa percekcokan, permusuhan, pertentangan, ataupun juga keresahan. Maka di dalam perayaan Yesus Sang Raja Semesta Alam ini, malah kita bersama-sama mohon rahmat Yesus sendiri, agar hati kita juga semakin diubah menjadi seperti hati Yesus yang lemah lembut dan murah hati, yang rendah hati, dan juga sekaligus diri kita, hidup kita seperti Yesus, selalu bermurah hati dengan orang lain, selalu siap untuk berbagi berkat dengan siapapun yang kita jumpai di dalam hidup ini. Entah itu keluarga, sahabat, kenalan, dan siapapun, bahkan tadi orang-orang kecil yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan uluran pertolongan kita. Semoga kita sungguh bisa menjadi Yesus bagi mereka semuanya. Kita mohon rahmat itu dalam Ekaristi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.